Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kelas G dan H plus ya. Ada teman-teman dari beberapa kelas yang juga bergabung di sesi keempat ini. Mudah-mudahan makin malam makin bersemangat lah. Kemudian ada beberapa hal yang sebelumnya akan disampaikan. Yang pertama masalah buku. Titipan dari Kak Admin masih selalu diupayakan yang terbaik. Jadi tunggu saja, tetap pasti akan dapat semua. Cuma mungkin nggak sekarang ya, berarti besok atau berikutnya. Jadi tim masih selalu mengutamakan rekan-rekan yang sudah di gelombang 1 ya, gelombang 1. Jadi kalau dari kelas mungkin beda-beda nanti tergantung dari alamat dan lain-lain. Artinya tetap masih di proses pengiriman, jadi ditunggu saja, harap bersabar. Kemudian yang kedua, ini adalah pertemuan pertama di tahun 2022, mudah-mudahan diberikan semangat baru, diberikan motivasi baru lagi di tahun baru ini. Kemudian jangan lupa ada TO6 yang sudah menanti untuk dikerjakan. Siap-siap untuk ditaklukkan. Jangan sampai terbalik ya, ditaklukkan oleh TO. Oke. Kemudian hari ini karena kemarin memang 2 kali libur ya, 2 minggu libur karena Natal dan Tahun Baru. Kita ketemu lagi di TIU. Memang perjanjian dengan Kak Ari waktu itu sekali TIU nanti TWK TKP TIU lagi. Nah, kebetulan pas libur jadi kita ketemu TIU lagi. Di sini TIU-nya kan sudah masuk ke pertemuan ke-6 nih. Pertemuan ke-6 artinya masih punya simpanan 1 pertemuan lagi nantinya. Jadi harusnya normalnya idealnya kalian untuk TIU sudah dapat di atas 100 lah untuk TO harusnya. Cuma kan memang TO-nya itu kan beda-beda ya level kesulitan atau level soalnya. Jadi nanti silahkan bertahan sebisa mungkin dengan perubahan yang ada. Jadi kalian memang harus benar-benar mengetahui mana kelemahan kalian, mana kekuatan kalian pada saat TIU. Gitu. Hari ini kita akan bahas mengenai analitik. Jadi di sini nanti malam ini kita nggak terlalu banyak menghitung, tapi berlogika. Jadi malam ini kita se-Indonesia Raya berlogika lah. Mainnya tidak banyak menghitung tapi berlogika. Kemudian nanti ada sisipan materi dari ada beberapa kelas 12 yang ya sharing lah. Nyampe mana materinya. Di situ ada kaidah pencacahan, ada permutasi kombinasi dasar yang kebetulan memang sebagian masuk ke soal cerita di TIU. Ada beberapa soal cerita yang keluar dari permutasi atau kombinasi itu. Nanti kita akan bahas tapi secara garis besarnya saja, nggak terlalu dalam. Karena terlalu dalam kan nanti kelas 12 yang akan diperdalam di situ. Oke, langsung saja. Anggotanya sudah lumayan banyak di sini. Kita akan masuk di pertemuan ke-12. Bertemu dengan TIU yang ke-6 ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pertemuan ke-12 TIU dengan analitik verbal. Oke, kita masuk ke ruang lingkup TIU yang sudah kita lalui bersama. Yang merah itu yang sudah, berarti memang ini pertemuan ke-6 itu adalah analitik verbal. Kemudian yang terakhir besok adalah tentang figural. Jadi kalau ada pertemuan TIU yang ke-7 itu bahas tentang figural. Nah, plus-plus ya, nanti ada tambahan yang seperti tadi sudah saya bicarakan. Kita bahas mengenai logika analitik. Jadi bentuk soal tentang logika analitik itu memang cenderung seperti soal cerita. Secara garis besar, bentuknya itu ada 3. Yang pertama ada intro, kemudian yang kedua ada syarat batas, kemudian ada pertanyaan. Nah, salah satu kelemahan kita, karena saya juga pernah merasakan kalau logika analitik itu susah, kalaupun nggak susah waktunya pasti butuh banyak. Artinya kalau misalnya normal 1 menit udah selesai itu belum selesai pasti 1 menit, pasti lebih. Karena saya baca dari awal, kemudian baca petunjuknya atau syarat batasnya, kemudian baca pertanyaannya, saya kembali lagi ke awal lagi. Nah, itu adalah salah satu yang menghabiskan waktu. Jadi mulai dari sekarang
fokus dulu ke pertanyaan, agak, pola pikirnya agak dibalik. Silahkan tanya, lihat dulu pertanyaannya apa, kemudian dibaca intronya, lihat syarat batasnya. Jadi setelah kalian lihat pertanyaan, paling tidak kamu sudah punya tujuan. Tujuannya mau nyari apa sih? Nah, maka dari intro dan syarat batas, kita langsung sudah punya tujuan yang jelas bahwa apa yang mau dicari dari situ. Oke, dari hal yang sederhana ini mudah-mudahan nanti bisa mengubah, eee, penggunaan waktu menjadi lebih lebih sedikit, artinya di soal logika analitik. Kita akan bahas mengenai jenis penalaran di logika analitik. Yang pertama adalah analisis posisi. Jadi menentukan posisi dari suatu orang atau di suatu tempat. Misalnya di depan, di belakang, atau urutan ya. Nanti di situ urutan juga di sini ada di analisis urutan adalah posisi dengan syarat baku berupa urutan objek. Jadi kalau yang posisi tadi misalnya di atas, di bawah gitu kan, urutan bisa yang paling kecil, paling besar, posisi tempat duduk dan lain-lain. Itu nanti posisi dan urutan. Nah, ini masih bisa dibuat pola, tapi kalau misalnya analisis acak, kita harus pure tentang berlogika. Jadi analisis acak itu nanti, kita akan lihat beberapa contohnya, kita akan lihat posisi, urutan, dan analisis acak. Jadi kalau analisis acak ini menentukan kesimpulan atau posisi selain kedua analitis. Jadi, arahnya itu harus menentukan suatu kesimpulan. Oke, kita bahas triknya. Ada beberapa trik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah soal logika analitik. Yang pertama adalah sederhanakan informasi dengan menggunakan singkatan atau simbol. Nah, yang paling sederhana dari contoh ini adalah misalnya ada 5 anak dengan atas nama A, misalnya Adi, Budi, Charlie, Doni misalnya. Nah, kita bisa menyederhanakan informasi yang ada dari nama itu, dari huruf depannya saja A, B, C, D gitu misalnya. Atau misalnya kita buat simbol kurang dari, lebih dari, seperti itu. Nah, nanti kita akan, buat ya istilahnya cara termudah untuk menyederhanakan informasi dari suatu soal logika analitik. Trik yang kedua yang bisa digunakan adalah tandai syarat atau aturan yang membatasi masalah. Karena memang di setiap soal itu nanti akan ada petunjuk atau syarat atau aturan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kalian harus, jeli melihat syarat dan aturan yang digunakan. Kemudian telitilah kondisi yang tersurat maupun tersirat. Yang tersurat itu maksudnya yang tertulis di soal, kemudian tersirat itu akibat dari, hal yang tersurat tadi. Jadi mungkin tidak dinyatakan secara jelas dalam soal, tapi kalian harus bisa berlogika bahwa ini akibatnya apa gitu. Nah, tuh jadi seperti itu, kemudian susunlah informasi ke dalam skema, gambar, tabel, dan lain-lain. Kemudian, nah ini yang dulu saya rasakan ketika mengerjakan soal analitik, kemudian saya dulu sering menggunakan lambang kurang dari, lebih dari gitu. Nah, misalnya A lebih cepat dari B, maka maka saya A kurang dari B gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti, bingung pada saat menyimpulkan. Nah, mulai dari saat itu ternyata saya lebih mudah kalau saya pribadi ya, saya lebih mudah menggunakan ini, skema. Jadi misalnya nanti kalau ngomongin tinggi dan rendah, saya akan buat itu urutannya menjadi atas bawah gitu. Jadi kalau A lebih tinggi dari B, maka A lebih tinggi dari B, begini. Misalnya kalau, lebih cepat dan lebih lambat, oke, misalnya ini yang cepat nih, ini lambat misalnya, saya buat begitu, lambat. Misalnya A lebih cepat dari B, berarti A, oh ya cepat yang di sebelah sini, maka di sini B, gitu. Jadi saya buat begitu daripada saya menggunakan kurang dari, lebih dari waktu itu. Dan alhamdulillah, cukup membantu ketika, agak kurang paham mengenai kurang lah dari, lebih dari, dan lain-lain. Cara membatasinya gimana, cara membacanya bagaimana. Nah, nanti, terserah kalian boleh menggunakan yang kurang dari, lebih dari dengan simbol ini atau dengan skema, terserah nanti enaknya bagaimana, nanti kita akan lihat, oke? Kemudian yang berikutnya dari semua itu, kalian harus fokus dengan syarat yang sudah pasti diketahui. Jadi, setiap soal itu ada kunci, ada clue tersendiri yang disajikan biasanya di belakang. Nah, sekali lagi, tadi kita membaca pertanyaan dulu, baru membaca, apa namanya, membaca intro dan lain-lain. Nah, biasanya syarat yang ada atau beberapa syarat itu, yang paling penting malah adanya di belakang malahan. Nah, gitu. Jadi kalian harus pahami itu, oke?
Nanti kita lihat, soalnya. Jadi nanti kalian bisa melihat bahwa, di situ trik-trik mana yang bisa digunakan, oke? Kemudian ada ragam istilah yang digunakan dalam soal, analitis ini. Yang pertama, lebih tinggi itu akan sama dengan tidak lebih rendah. Nah, sama aja ya, kalau lebih tinggi, tidak lebih rendah sama saja. Kemudian lebih banyak itu ya tidak lebih sedikit, ya itu biasalah, masalah permainan kata. Jadi lebih banyak, lebih tinggi, tidak lebih rendah, ya sama aja sih, tidak lebih rendah sama dengan lebih tinggi. Kemudian di belakang dan tepat di belakang. Nah, analitisnya adalah begini, kalau misalnya ada susunan tempat duduk misalnya, kita buat susunan tempat duduk begini. Nah, misalnya di sini ada A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, ini adalah misalnya posisi paling depan adalah di A misalnya sebagai objek, ini objek depan. Maka di belakang dan tepat di belakang bedanya begini. C itu di belakang A, benar. Ya, C itu di belakang A. D juga di belakang A. Tapi kalau dibilang tepat di belakang siapa ya B gitu loh. Jadi nanti kalimatnya itu hati-hati. Misalnya ada A di depan B. Ya benar, A di depan C benar juga. Nah, kalau tepat di depan ya cuma B saja. Artinya kalian harus membedakan itu. Di belakang dan tepat di belakang. Itu ya. Di dekat. Nah, kalau tidak ada kata-kata yang jelas masalah dekat dan di samping seperti ini, di samping dan di dekat. Kalau di samping ya kemungkinan besar itu adalah kanan kiri. Nah, kanan kiri kita gitu lah. Kalau di dekat itu bisa dari depan, bisa dari bawah, bisa dari atas, bisa dari belakang dan situ. Nah, hati-hati dengan kata-kata yang seperti itu. Ini permainan kata saja sebenarnya, tapi kita harus juga bisa membuat itu menjadi sesuatu yang bisa digambarkan, biar nggak salah. Nah, di kanan dan di kiri. Mulai dari sekarang, silahkan apa ya, buat perjanjian dengan dirimu sendiri. Kalau misalnya ada arah begini, mana kiri mana kanan, gitu. Kalau saya pribadi ini kiri nyebutnya, ini kanan. Nah, karena, dari depan saya gitu, saya ngelihatnya dari depan ini. Jadi kalau misalnya ada nanti A di kiri B, A itu di kiri B, maka saya nulisnya akan begini, A di kiri B, kan kiri nih. Nah, ini kirinya di sini, gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau, Kak, yang sebelah sini kanan, ya boleh silahkan, yang penting kalian harus konsekuen dengan itu. Kalau misalnya ada A sebelah kiri B, ya berarti harus ke sana gitu kan, kalau di sini kanan, di sini kiri, dibalik seperti itu. Oke? Jadi hati-hati dengan kata-kata tepat di belakang, di belakang. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada keterangan, di belakang saja, tidak ada tepat di belakang, maka opsimu itu B boleh, C boleh, D boleh. Misalnya, siapa yang ada di belakang A? Ya B, C, D. Semuanya di belakang A. Tapi kalau tepat di belakang A ya cuma B gitu loh. Nah, jadi harus hati-hati dengan kalimat-kalimat yang ada. Nah, istilah-istilah ini nanti akan digunakan oleh pembuat soal untuk melatih logika kalian. Nah, jadi mudah-mudahan nanti tidak ada kesulitan pada saat, mengerjakan. Jadi sekarang begini, kita akan buat cara mainnya lah. Setelah ini akan ada contoh soal, itu sebanyak 7 contoh soal. Saya akan berikan kalian waktu dalam mengerjakan, itu bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 1,5 menit, tergantung soalnya jenisnya. Silahkan dikerjakan, kalian kerjakan, tanpa menjawab lewat chat di kolom komentar atau lewat lambaikan tangan. Silahkan kalian kerjakan dengan cara kalian sendiri, kemudian dikasih waktu misalnya 1 menit, selesai, sudah. Tutup di situ, nanti saya akan bahas, caranya, kemudian kalian simpulkan, cara yang mana yang lebih mudah, apakah cara kalian atau cara yang saya sampaikan. Nah, kalau lebih mudah cara kalian, nanti kita, akan diskusi, ada waktu diskusi. Jadi oke, jadi nanti akan ada waktu diskusi khusus. Jadi tolong jangan menjawab di kolom komentar atau di, raise hand ya, karena tidak akan saya komentari apapun. Nah, setelah itu semuanya selesai, nanti akan ada latihan. Nah, silahkan itu. Silahkan kalian maksimalkan di situ, kalau mau menjawab di kolom komentar boleh, kalau mau secara raise hand boleh. Artinya yang sekarang itu bukan masalah bagaimana rumusnya, bukan masalah bagaimana cara menghitungnya, bagaimana pola berpikirnya. Nah itu. Kalau bagaimana pola berpikir, ketika diadu,
itu nggak akan ada yang menang karena pola berpikir itu banyak cara. Boleh pakai cara ini Kak? Boleh. Boleh pakai cara ini Kak? Boleh. Asal hasilnya sama. Nah gitu. Nah, apapun yang akan ada di soal, perhatikan petunjuknya. Kalian harus memperhatikan benar-benar petunjuknya agar nanti bisa menyimpulkan soal yang diminta. Oke? Mudah-mudahan bisa. Siapkan alat tulisnya. Karena materi di sini teorinya sedikit, kita banyak logikanya. Nah, gitu. Nah, logikanya itu nanti kita akan melatih cara melihat suatu petunjuk, cara melihat suatu soal. Oke ya. Kita mulai dari siap-siap. Soal nomor satu. Waktunya 1 menit. Saya megang stopwatch. Jadi biar benar-benar di pressure. Sudah berjalan, silahkan dikerjakan. Tolong jangan ditulis soalnya, tapi silahkan buat catatan atau buat ringkasannya saja langsung. Nanti kan ini bisa di-share oleh ke admin ya. Ini nggak usah, ibaratnya nggak usah dilihat, ditulis soalnya bagus-bagus, nanti toh dapat lagi. Sebentar, oke, diulang. Waktu habis, kita lihat, oke. Simpan jawaban kalian, ini masih sederhana soal ini. Kita ngomongin tinggi dan rendah. Manakah pohon tertinggi? Nanti ada beberapa hal yang harus kita sepakati di sini. Kita mulai dari soalnya, yaitu kita akan mencari pohon tertinggi ya. Nah, saya akan buat misalnya begini, itu atas ke bawah. Jadi kalau yang lebih tinggi itu di atas, kemudian yang lebih rendah itu di bawah. Pohon A lebih tinggi dari C, maka saya akan buat begini, A lebih tinggi dari C, namun lebih rendah dari D. Siapa yang lebih rendah dari D? Kita masih ngomongin A, ya. Kita masih ngomongin A, bukan yang C ya. A lebih tinggi dari C, namun lebih rendah dari D. Berarti D-nya itu berarti di atas A. Oke. Kemudian pohon B tidak lebih tinggi dari A. Oke. Berarti B-nya lebih rendah dari A. Berarti di bawah sini kan. Namun lebih tinggi dari C. Ini ada C, A. B-nya itu tidak lebih tinggi berarti di bawah A tapi lebih tinggi dari C. Maka B-nya di sini. Oke. Pohon E lebih rendah dari C. Oke, ini C, maka di sini E. Maka susunannya adalah D, A, B, C, E. Siapa yang paling tinggi? Berarti adalah yang D. Oke, pemanasan. Oke, pemanasan. Cara mainnya begitu. Siap-siap untuk soal kedua. Soal kedua waktunya masih 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Hampir sama dengan soal nomor 1 ya.
Nah, pressure 1 menit itu, kalau nunggu itu ternyata lama, tapi kalau kalian mengerjakan mungkin sangat cepat ya rasanya. Tapi nggak apa-apa, oke, kita ini aja. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak. Nah, siapakah yang menjadi sarjana paling awal? Oke, kita buat kesepakatan saja, mana awal, mana yang awal. Misalnya ini awal ya. Jadi kalau dia lebih awal itu ditulisnya di depan. Nah, nanti di sini siapa yang terakhir. Oke. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti kan C duluan ya. A sesudah C. Berarti kan gini. A itu sudah C. Berarti kan C duluan. B menjadi sarjana sebelum D. B dan D nggak ada sama sekali. Dan bersamaan dengan A. Siapa yang bersama dengan A? Ya kita masih ngomongin yang B. Nah, maka posisinya akan begini. Kemudian siapa? B menjadi sarjana sebelum D. Oke, berarti D-nya yang terakhir. Maka siapakah yang paling awal? Ya jawabannya adalah yang C. Oke. Oke. Cukup pemanasannya yang bernilai 1 menit. Nah, sekarang level up. Waktunya masih 1 menit. Hati-hati dengan soal nomor 3. Ada 7 soal yang posisinya akan selalu naik. Oke, soal nomor 3. Waktu 1 menit. Waktu habis. Nah, di sini sudah mulai agak panas untuk waktu 1 menit soal ini. Kita akan gunakan beberapa trik secara bersamaan seperti tadi. Yang pertama kita sederhanakan informasi untuk nama. Jadi nanti di sini ada Amin, ada Bambang, kemudian ada Cucu. Oke. Suka makan di restoran. Yang pertama kita lihat itu. Apa yang ditanyakan? Apa yang dipesan oleh Amin dan Cucu? Kita nggak tahu ya. Nah, oke. Pertama, Amin, Bambang, dan Cucu sudah kita buat menjadi simbol yang lebih sederhana, yaitu dari nama. Ketiganya dapat memesan sate atau soto. Pilihannya ada dua. Kalau nggak sate ya soto. Jika Amin pesan sate, Bambang pesan soto. Perhatikan, ini yang namanya tertulis tersurat. Jika Amin pesan sate, Bambang pesan soto. Tersuratnya begitu. Tersiratnya ternyata di sini Amin dan Bambang itu tidak akan pernah sama mesannya. Nah, Amin sama Bambang itu akan berbeda terus pesannya. Pesan kalau satu mesen soto, satu mesen sate, satu mesen soto begitu. Nah, jadi ini yang tersurat, ini yang tersirat akibatnya begitu. Salah satu dari Amin dan Cucu memesan sate, kita nggak tahu mana yang memesan sate. Nah, perhatikan yang saya selalu bilang bahwa biasanya petunjuk itu ada di akhir yang ini. Bambang dan Cucu keduanya tidak memesan soto. Tersuratnya. Tersiratnya berarti Bambang dan Cucu memesan apa? Memesan sate. Nah, ini tersiratnya. Oke, karena di situ tidak memesan soto, maka dia memesan sate karena pilihannya hanya ada dua. Kemudian kalau Bambang memesan sate, maka yang dipesan oleh Amin adalah yang lain yaitu yang soto. Nah, maka dari sini terlihat bahwa yang dipesan oleh Amin dan Cucu adalah soto dan sate. Jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan resen. Kalau tidak kita lanjut. Untuk soal nomor 4, levelnya up. Soal nomor 4 waktunya tidak 1 menit tapi 1,5 menit. 90 detik. Sepertinya oke, penasaran dengan soal berikutnya?
Kita masuk ke soal nomor 4. Siap-siap. 90 detik dimulai dari sekarang. Waktu habis. Gimana? Kalau kena pressure begitu, apakah masih kuat seterusnya? Oke, perhatikan. Kita fokus ke siapa yang ada di urutan kedua ya. Ini pertanyaan. Nah, kemudian saya tadi juga bilang bahwa ada petunjuk utama yang ada biasanya disimpan di belakang ini. Dia duduk di urutan terakhir. Nah, dari sini kalian jalannya harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada nama siswa ya. Di terakhir itu ada Tia. Nah, dari sini kalian harusnya belajar. Dari belakang situ baru baca dari depan. Oke? Kita mulai. Kalau ini Tia, berarti kamu di antara petunjuk-petunjuk itu kamu cari yang berhubungan dengan Tia. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Artinya Tini nggak bersebelahan dengan Salim. Tini juga nggak bersebelahan dengan Tia. Maka di sini bukan Tini pastinya. Oke, lewat. Ini hanya untuk pengecoh saja. Nila duduk di dekat Tia. Nila duduk di dekat Tia. Karena di sini tidak ada keterangan bahwa harus bersebelahan atau bagaimana, itu kemungkinan itu Nila di sini. Karena tidak ada lagi keterangan yang seperti itu. Kalau kalian baca di sini Tia lagi mana nggak ada lagi Tia, cuma Nila ini ada duduk di dekat Tia. Maka nanti muncul Nila di sini. Fokusmu yang dari Tia langsung ke Nila, karena kita akan nyari yang sebelah Nila atau setelah di dekat Nila. Tini duduk dekat Jufri, bukan? Dan Jufri duduk di sebelah Nila. Oke, maka langsung ketahuan bahwa di sini adalah Jufri. Jufri, kemudian fokusmu beralih ke Jufri. Di sini ada Jufri nih. Tini duduk di dekat Jufri. Oke, maka di sini adalah Tini. Ada dua nama yang belum, yaitu siapa? Harto dengan Salim. Oke, ini sudah sampai sebatas ini. Salim tidak ingin didahului Harto. Berarti Harto duluan apa Salim duluan? Ya Salim duluan. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Udah cukup jelas. Maka nanti di sini adalah Harto, di sini adalah Salim. Oke. Maka siapa yang ada di kedua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada di urutan 2 adalah Harto. Oke. Jadi seperti itu. Mulailah dari belakang, nanti lebih mudah seperti itu. Jadi fokuslah yang sudah pasti gitu loh. Nanti kalau dari yang sudah pasti itu kalian bisa menghubungi yang lain. Oke. Nilai 90 detiknya lumayan. Level up lagi. Untuk soal nomor 5 waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang.
Waktu habis. Nah, oke. Sepertinya kalian overthinking terhadap soal ini. Susah gitu ya. Perhatikan, untuk jenis, soal analitik yang sudah diberikan pilihan jawaban susunan begini, itu artinya pembuat soalnya itu, masih baik dia. Artinya kalian hanya fokus ke susunan itu yang mana yang sesuai dengan syarat, gitu aja. Kalian nggak usah bikin-bikin susunan. Jadi kalian nggak usah bikin susunan yang ada. Jadi kalian hanya melihat mana sih susunan yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Oke, yang pertama dilihat, urutannya akan dari kiri ke kanan dengan nomor 1 hingga nomor 6. Berarti kan urutannya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya dari kiri berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke 4 petunjuk yang ada. Yang pertama, C tidak duduk di kursi 1 atau 6. Berarti C itu nggak boleh paling depan atau paling belakang. Maka terpaksa jawaban A dan B pasti akan salah. Hilang 2 pilihan jawaban. Oke. Yang kedua, ini sudah, petunjuknya sudah. L tidak duduk persis di sebelah kanan N. Nah, kalau saya tadi kan kiri yang sebelah sih. Ya, ini kiri nih. Ini kiri. Artinya N, ada di sini ada N. L tidak duduk persis di sebelah kanan N. Nah, kalau ada begini itu tidak boleh. Kalau ada N dan L nggak boleh. Masalahnya di sini nggak ada sih kayaknya. Yang tersisa ada C, D, E nggak ada. Oke, petunjuk yang ketiga. K tidak duduk persis di sebelah kanan N. Maka N dan K itu juga tidak boleh. Kalau ada N dan K nggak boleh, maka jawaban C juga hilang. Nah, tinggal di antara dua tuh D dan E. O duduk persis di sebelah kiri N. Ini ada N, kalau sebelah kiri kan berarti di sini. O duduk persis, berarti O dan N itu benar. Mana yang O dan N? Ya terpaksa jawabannya adalah yang E, yang D salah. Karena di sini O dan M, maka jawabannya adalah yang E. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian tidak usah overthinking dengan mengerjakan buat susunan baru yang harus ini enggak. Karena di situ sudah diberikan opsi, tinggal kalian lihat yang mana yang benar. Oke? Oke ya? Oke. Soal nomor 6 masih berharga 2 menit. Siap-siap dengan soal nomor 6? Sebentar. Sebentar, kalau misalnya nanti ada yang tanyakan setelah soal ini, setelah pembahasan soal ini nanti akan buka sesi pertanyaan.
Apakah butuh waktu 2 jam untuk soal ini daripada 2 menit? Selak bubar kalau kata orang Jawanya. Waktu habis. 2 menit setelah berlalu. Yang sudah silahkan angkat tangan. Resen kalau ada yang sudah 2 menit. Oke, ada Angelita dari Sumatera Selatan. Angelita, silahkan masuk. Iya, Kak. Oke. Lita apa Angel manggilnya? Angel, Kak. Oh, Angel. Iya, Angel, Kak. gimana nomor 6? Susah, gampang? Lumayan susah sih. Lumayan susah berarti mudah berarti kalau lumayan susah ya. Oke, Jel. Kamu jawabannya Iya. yang mana? Jawabannya Iwan. Iwan. Oke. Saya hanya akan nanya bukan caranya, Jel. Kamu mulainya dari mana? Mulainya dari ini, Tino memesan soto dan duduk berseberangan dan Alif memesan sate. Tino, Jadi Tino berseberangan dengan Alif. ini nih. Tino memesan soto ya. Oh, ini nih. Heeh. Tino memesan soto, duduk berseberangan dengan Alif, gitu. Iya, Mulainya dari sini. iya, Oke. Sekarang untuk teman-teman yang lain, kita akan buat kotaknya di sini. Angel jangan dulu dimatikan. Anggap iya. saja ada 1, 2, ada meja kursi ya, 4, 5, 6, 7, 8. Jel, Iya, Kak. kalau posisi orang bersebelahan, misalnya 1 sebelahnya siapa? 2. 2. Sama 8 bersebelahan nggak? Bisa bersebelahan, tapi Kenapa bersebelahan? deketan. Deketan. Karena kan dia mengelilingi suatu meja gitu loh. Jadi kayak Iya. model ini apa lingkaran. Jadi ya 1 itu bersebelahan dengan 2, 1 juga bersebelahan dengan 8. Oke? Heeh. Untuk teman-teman yang lain juga bersebelahan itu seperti itu. Untuk yang meja berkeliling seperti ini. Berseberangan. 5 berseberangan dengan siapa, Angel? 2, 5 berseberangan dengan 2. 7? 4. Oke. Nah, jadi seperti itu. Petunjuk berikutnya adalah Tino memesan soto dan duduk berseberangan. Tapi jangan lupa, ada 3 orang memesan sate dan tidak duduk bersebelahan. Artinya, kalau nomor 1 memesan sate, nomor 2 boleh memesan sate nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nomor 8? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Oke, artinya itu. 3 orang memesan sate dan tidak duduk bersebelahan. Nah, oke. Sekarang kamu milih Tino di mana? Di nomor berapa? Tino di 8. Oke, boleh. Dimanapun aslinya sebenarnya boleh. Tino di 8, dia pesan apa? Soto. Dia mesen soto, oke. Terus? Berseberangan Alif dengan Alif ya. Nomor berapa sate. Alif berarti? 3. Alif nomor 3, oke. Mesen apa dia? Sate. Sate. Oke. Nyampe sini oke. Mm-mm. Berikutnya. Ucok dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alif. Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Ke nomor berapa mereka? 4, 5. Kenapa nggak 1, 2? Karena di antara Iwan dan Alif. Oke, kalau 1, Kalau 2 1, 2, udah ketemu Tino Tino. ya. Oke, Iya. betul. Maka nomor 4 dan 5 itu kemungkinan bisa Ucok, bisa Ayok ya. Ayo. Oke, terus nomor 6 siapa? Nomor 6, Iwan. Ucok dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alif. Di sini sudah ada Alif, di sini ada Iwan. Oke. Berarti meja ketiga, 4, 5, dan 6 sudah dikuasai. Terus Rudi di antara Rudi. Iwan dan Tino. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Di sini ada Iwan, di sini ada Tino. Berarti di nomor berapa dia? 7. Di nomor 7. Oke, Rudi di nomor 7. Terus Nunu memesan sate sedemikian pula dengan teman duduk seberangnya. hmm, Berarti kan seberangnya tuh Iwan. kenapa? Karena Iwan pesen sate, berarti Nunu seberangan sama Iwan. Di mana tulisan Iwan mesen sate? Eh
Mana ya? Ayo. Oh, Tina memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alif yang memesan satu. Salah ding. Gini, Jel, yang Oh, kosong masih meja kursi nomor berapa? 1, 2. 1, 2. Nono ini mau pesan sate. Kalau dia duduk nomor Iya, 2 boleh nggak? nggak boleh. Nggak boleh, karena kan sebelahnya sate, Heeh, nggak boleh sate. Maka yang iya, bisa hanya ada di nomor 1 1. kalau dia mau pesen sate. Jadi seperti itu. Nah, gitu. Iya, Maka yang di depannya benar Iwan. Oke, jawabannya Iwan. adalah Iwan. Oke, Iya. untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita harus buat apa namanya? Harus buat mejanya gambarnya seperti itu. Oke, terima kasih Angel. Kasih, Kak. Oke, yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Yang nggak mau bertanya, yang setelah tadi menjawab tapi sudah dijawab Angel, silahkan turunkan tangan biar nanti lebih jelas. Siapa yang mau bertanya, siapa yang mau jawab. Faliza, Maulidina ya. Faliza, Maulidina, Jakarta. Mau tanya apa? Di soal nomor 5 tadi, Kak. Oke, gimana? Itu, Kak, tadi yang di kalimat pernyataan satunya, Kak. Kan yang tadi itu dia tidak, salah satu hurufnya tidak duduk di tidak duduk di nomor 1 atau 6, Mm-mm, yang J-nya. Nah, mm-mm. itu kan berarti dia bisa jadi duduk di nomor 1, tapi nggak duduk di nomor 6 kan, Kak? Karena kan atau, Kak. Jadi kayak nggak keduanya duduk di antara 1 dan juga 6. Iya, artinya kan dia kalau duduk di nomor 1 boleh nggak? Boleh. Hah? Kan maksudnya kan kalau dia duduk di nomor 1 boleh, berarti dia tidak duduk di nomor 6 kan, Kak? Oh iya, Soalnya kan misalnya ya berarti di A dan B salah nggak? tapi bisa dapat diterima juga dong, Kak, kalau misalkan dia duduk di nomor 6, karena kan dia tidak duduk di nomor satunya. Atau gimana? Karena saya masih bingung di kata bahasa ataunya itu, Kak. Iya, oke. Gitu. Atau itu kan salah satu artinya kan. Heeh. Dia itu tidak duduk di kursi nomor 1 atau dia tidak duduk di kursi nomor 6 kan? Mm-mm. Iya kan? Nah, Iya, Kak. artinya dia itu nggak boleh duduk di depan atau di belakang gitu loh. Kalau ada salah satu di antara itu dia nggak boleh. Bukan dua-duanya, nggak mungkin dong C itu duduk di nomor 1 dan nomor 6. Satu orang masa duduk di tempat 2 kursi gitu loh maksudnya. Artinya gitu, C itu tidak boleh duduk di depan atau di belakang. Jadi dia harus selain di situ gitu tempatnya. Oke, Iya, iya. kan Oke, dia Kak. hanya salah satu aja, nggak boleh dua-duanya. Makan tempat amat dia duduk di dua-duanya, begitu. Ya soalnya kayak aku mikirnya tadi Ya, masih bisa duduk di iya, iya, antara iya. 1 atau 6-nya itu gitu. Iya, karena kalau misalnya D duduk di kursi 1 atau 6, kalau C duduk di kursi 1 atau 6, artinya di 1 boleh, di 6 boleh. Masanya dia tidak duduk, berarti di 1 ya nggak boleh, atau di 6. Pokoknya salah satu aja dia nggak boleh gitu. Nggak boleh di antara yang paling depan atau yang paling belakang. Oke? Ya, oke, Kak. Oke, Terima yang kasih, Kak. nomor 6 ada masalah? Enggak, Kak. Udah cukup. Oke, terima kasih Faliza. Ya, Kak. Kita lanjutkan nomor 7. Soal terakhir dari contoh soal. Setelah ini ada latihan. Waktu 2 menit.
Waktu habis. Silakan raise hand kalau ada yang tahu. Randy, Jawa Barat. Halo? Halo Kak. Oke. Fotomu itu perempuan siapa? Oh iya itu teteh saya Kak. Pakai akun teteh Oh, saya. kirain. Mentang-mentang habis mingguan gitu. Gimana, Ren? Enggak. Eh, jadi kan pertanyaan ada 6 orang ya ini tuh. Hmm, Saya 6 langsung baca orang. soalnya aja. Jika Oke. Wulan mengantri di urutan keempat, saya langsung nyimpan Wulan di nomor 4 gitu. Gini, kita buat ini ya. 1, 2, Ya, 3, 4, ada 5, 6. 6 gitu. Ya, Wulan di urutan keempat. Terus. Wulan urutan keempat. Terus lihat keterangannya Ahmad belakang Yeni. Mm-mm. Nggak bisa. Berarti Ahmad itu di nomor 5, Mana Yeni di Yeni? nomor 6. Emang dia nggak bisa di 1, 2? Bisa-bisa aja. Cuman kan Oh, ada Siska di depan nantinya. oh ya. Nanti berarti kalau dari yang A itu belum bisa disimpulkan ya. Ya. Kita Oh belum iya. bisa disimpulkan. Kan gitu. Yang B. Ya. Bisa yang B? Erna di depan Wulan bisa. Oke. Jadi Erna di nomor 3. Perhatikan. Kamu sudah baca soalnya? Sudah. Apa soalnya? Jika Wulan mengantri di urutan keempat, yang mungkin antri di belakang Wulan adalah iya di belakang Nah, Wulan ya. pertanyaan di belakang Wulan. Apakah Erna masuk? Sebentar. Erna enggak. Enggak. Ya. Artinya yang ada jawaban Erna hilang dong. Oh iya. Nah, kan gitu. Iya, Erna, Erna, Erna. Sudah hilang 3. iya. Oke? Ya. Oke, Randy. Oke. Ini sudah yang ini. Sekarang yang C Wulan hanya bisa di urutan 4 atau terakhir. Oke, udah beres tuh. Udah urutan keempat kan. Oke, kan gini 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6. Terus gimana dengan Siska? Siska depan Ahmad. Hmm. Enggak ya. Siska itu di depan Ahmad. Oh iya, Ahmad berarti terakhir ya. Ya, ya. Belum tentu. Sekarang kita lihat Siska ada di depan Ahmad dan hanya dipisahkan oleh, 2 mahasiswa. artinya di depan Ahmad itu masih ada 2 orang lagi baru Siska, begitu kan? Oh iya. Nah, gitu loh maksudnya Ren. Pertanyaannya gini Ren. Mungkin nggak Siska di nomor 5? Enggak. Kenapa? Soalnya kan harus ada 2 mahasiswa di tengahnya. Mungkin nggak Siska di nomor 6, apalagi ya. Iya. Nah, nomor 5 dan 6 itu pasti Siska nggak bisa. Maka Siska nggak bisa. Tapi Siska kayak nggak bisa ya. Nggak bisa dong. Kita Ya. kan di Kan belakang harus depan Siska itu Ahmad. masih ada 3 lagi kan. Nah, nomor 5 itu, nah yang ada Siskanya nggak bisa lagi. Dah, maka jawabannya udah C. Iya benar. Nah, gitu. Kamu apakah buat urutan sampai A, B, C, maksudnya Siska, Wahyu itu begitu? Enggak, saya salah, Pak. Lah kenapa salah? Saya langsung nempatin Ahmad Yeninya langsung di belakang di 56. Ya, artinya memang biasanya petunjuk dari awal itu, saya juga dulu begitu. Dari awal langsung dikerjakan, ujungnya sampai belakang malah pusing. Makanya dibalik aja sekarang lah. Pembuat soal itu kan bikinnya begitu. Kita udah pusing di awal, atau di belakang baru dikasih ininya. Sekarang kita ngikutin ini aja. Ngikutin gilanya pembuat soal. Kita dari belakang aja, jangan ketipu sama pembuat soal gitu. Iya, Kak. Gitu. Oke, Randy? Ya, makasih, Oke, Kak. teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke? Ya, terima kasih Randy. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Ada 4 latihan soal yang bisa dikerjakan, boleh dengan cara cepat, boleh dengan ini. Silahkan kalau yang bisa langsung silahkan angkat tangan. Levelnya dari yang sederhana sampai ke yang tinggi. Ya Sunda lah dari Jawa Barat. Oke, nomor 1. Silahkan yang sudah bisa angkat tangan. Tapi ya jangan ngasal juga, tetap harus dipikirkan.
Oke, saya masuk ke Aceh dulu. Azzuhra. Ya, Kak. Azzuhra Najwa, nomor 1. Jawabannya yang mana? Yang C, Kak. Eka. Gimana cara berpikirnya? Kan pertama gini, dalam pemilihan ketua itu perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti kan Ahmad duluan yang banyak baru Koni gitu. Kamu nulisnya atas bawah, kanan kiri? Kanan kiri, Kak. Kanan kiri. Ya. Ini yang paling banyak gitu. Iya, Ini yang sedikit gitu maksudnya. ya. Oke, gimana menulisnya? Berarti kan Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti duluan Ahmad, Kak, baru Koni gitu. Oke, terus. Dan tidak lebih dari Eka. Berarti duluan Eka daripada Ahmad. Begini. Iya. Oke, terus. Terus perolehan suara beta sama dengan Ahmad. Karena sama berarti dia kayak setingkat gitu, Kak, sama Ahmad. Begini. Iya. Oke, terus. Dan tidak lebih dari Eka. Berarti di bawah Eka gitu. Udah betul tuh, Kak. Oke, terus. Terus perolehan suara Dodi tidak lebih dari beta. Berarti Dodi di bawah tidak lebih dari beta dan kurang dari Koni. Berarti yang terakhir, Kak. Oke, di sini terakhir ya. Ya. Oke, terus? Yang terpilih berarti Eka, Kak. Oke, ya. Betul. Jawabannya betul. Nah, untuk teman-teman sebenarnya gini. Tadi kan ada yang bilang, logat Sundanya sangat terlihat ya. Ini Najwa ini dari Aceh, logat Aceh begini ya, Pak? Enggak. Enggak tahu, Kak. Enggak tahu kan? Bawaan kan sebenarnya. Nah, itulah Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih Najwa. Udah TO6 belum, Pak? Belum, Kak. Waduh, kok belum 2022? Belum sempat. Kenapa? Belum sempat, Kak. Aduh, sibuk banget lo ya? Iya, soalnya ini lagi UAS kuliah juga, Kak. Oh iya. Ngambil kuliah di mana? Di UIN Narani di Banda Aceh. Jurusan? Pendidikan Matematika. Ya elah, ketemu lagi pendidikan matematika. Kok ya mau ada orang yang mau jadi guru matematika ya? Saya aja nyesel jadi guru matematika. Suka Kak matematika. Oh gitu ya. Tapi muridmu nggak suka masalahnya. Jadi doanya ya gitulah, doanya itu kalau nggak berangkat guru matematika alhamdulillah gitu ya, itu yang saya rasakan selama ini. Jadi mudah-mudahan nanti Najwa nggak seperti itu. Oke, terima kasih perhatiannya untuk Najwa. Terima kasih jawabannya, bagus. Baik Kak, terima kasih. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Silakan kalau yang tidak menjawab turun, nanti yang paling cepat saya akan yang pilih. Sekalian kita jalan-jalan ke seluruh Indonesia lah kalau bisa. Oke. Sumatera sudah, Kalimantan Sulawesi ditunggu. Nomor 2. 4 soal aja kok ini. Nanti setelah itu kita masuk ke tambahan ke itu apa kaidah pencacahan dan lain-lain. Jeremia Sinaga dari Sumatera Utara. Dari Aceh kita ke Sumatera Utara. Silakan. Jeremia. Jawaban saya Kak. Wih. Lisa, Dino sama Gino Kak. Oh iya, ini bukan Gina ya. Ini Gino ini. Nanti jangan-jangan nama siangnya Gino, siang malamnya Gina nanti. Enggak gitu. Oke. Bagaimana cara berpikirnya? Aku langsung nengok soalnya Kak. Di Gimana? soalnya itu mereka yang menyukai olahraga voli adalah, jadi yang kita fokuskan itu hanya yang volinya aja Kak. Bagus. Jadi nggak usah tertipu dengan yang lain ya. Iya Kak. Oke, gimana dengan voli? Voli itu dari pernyataan pertama itu ada Lisa menyukai olahraga bola voli. Lisa jadi masuk. Lisa 1. Oke. Bino juga voli, Dino masuk. Dino menyukai olahraga bola basket dan voli ya. Oke, Dino masuk. Terus? Ferdi sama Susi enggak masuk. Oke. Gino masuk karena Kenapa? olahraga dengan bola. Oke, itu namanya tersurat, yang tersiratnya berarti masuk ke sini. Oke, jawabannya yang A ya? A, Kak. Oke, bagus. Jeremia sudah TO6? Masih sampai TO5, Kak.
Oke, lanjutkan lah bentar lagi, satu lagi. Yang penting Siap, sudah udah menguasai, mudah-mudahan setelah pertemuan ini udah bisa lah. Target 125 lah minimal TO 6 itu. Siap, Kak. Oke, terima kasih Jeremia. Bagus ya, pola berpikirnya, artinya dia hanya fokus dengan yang ditanyakan saja. Jadi mereka yang menyukai volley. Nah, jadi seperti itu. Ketika mau masuk sebuah soal, kalau kamu sudah tahu apa yang ditanyakan kan lebih fokus, lebih mudah mencarinya daripada nanti kalian bikin dua ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 3, level up dari soal nomor 1 dan 2. Jawa sudah, Sumatera sudah, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua saya tunggu. Saya dahulukan dah lah dari ini, saya juga pengen ke jalan-jalan ke Indonesia Timur. Tapi sepertinya lebih malam seperti di sana ya. Di sini WIB jam 9, mungkin di sana sudah jam 10 atau jam 11. Oke, Ahmad Jamrud. Ahmad, loh, masuk lagi Ahmad, silakan. Siap, Kak. Kok ada Selasanya Bukan. itu namamu? Itu Kak, kelas kuliah Oh, kelas kuliah. Ngambil di mana? UNES, Kak, Jurusan? PPKN. PPKN. Nah, TWK-nya bagus berarti gue. Amin. Berarti kalau TWK-nya bisa full nilainya lah kalau PPKN. Belum, Kak. Makanya ambil PPKN untuk belajar itu, Kak. Oke. Ahmad, jawabanmu yang mana? Jawaban saya yang seni musik, Kak. Tapi di situ seni suara. Seni suara. Di situ seni suara. Oke, kita kunci di sini. Soalnya seni musik. Oke, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama ngurutin itu Senin sampai Sabtu. Senin sampai Minggu bahkan di sini. Iya, Minggu ya. Selasa, di sini Rabu, oke, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Oke. Terus yang terakhir itu pada hari Rabu seni lukis dan bahasa. Pada hari Rabu diberikan pelatihan seni lukis dan bahasa. Ini jadi kunci utamanya begitu? Iya, yang saya ambilnya itu Oke, awal. lukis dan bahasa. Karena yang lain nggak jelas memang ya. Di situ yang paling jelas itu Rabu itu lukis dan bahasa. Oke, perhatikan di sini. Setiap hari, satu hari itu ada satu pelatihan. Artinya di sini lukis sudah hilang. Nggak boleh muncul lagi. Oke, dari pelatihan utama. Berikutnya, mana yang kamu ambil lagi? Saya ambil itu, Kak, tapi saya nggak ngemat yang kalimat utama entah salah atau tidak. Enggak Itu apa-apa. yang poin A, olahraga ada di antara seni lukis dan seni drama. Berarti Oke. kan lukis ada yang di Rabu, berarti bisa Selasa, bisa Kamis, Kak. Saya mikirnya gitu. Bisa Selasa, bisa Kamis nih olahraga, betul. Terus? Kamu ngambil yang mana? Ya, saya ambil yang Kamis, Kak, nulisnya. Kenapa? Karena yang di hari yang hari Senin saya tulis tari, Kak. Kenapa? Seni lukis diberikan 2 hari setelah seni tari. Seni lukis diberikan 2 hari setelah seni tari. Iya, Ding. Salah kebalik, Kak. Ya benar. Maka ya benar lah. Seni lukis diberikan 2 hari setelah tari. Berarti kan tari duluan kan? Nah, tari duluan baru seni lukis. Berarti tari itu di Senin. Maka olahraga nggak mungkin di Selasa dong. Iya. Olahraga adanya di Kamis dan Jumat itu apa berarti? Jumatnya drama.
Drama. Oke, perhatikan. Tari sudah hilang, nggak boleh muncul lagi. Olahraga juga sudah hilang, nggak boleh muncul lagi. Drama sudah hilang. Nah, nggak boleh muncul lagi. Nah, Oke, tinggal siapa di situ? Seni musik, suara Kak. dan musik. Oke, terus. Oh iya, ya. Seni musik ditawarkan 2 kali seminggu, tapi tidak boleh berurutan. Berarti kan Oke, nggak mungkin Sabtu dan Minggu. oke, Iya deh. ya kan? Maka nanti di sini Ya, salah satunya pasti musik karena di sini nggak boleh kan? iya, Kak. Oke, berarti hari Sabtu itu kalau nggak musik, ya berarti kalau nggak di hari Sabtu ya berarti atau di hari Minggu kan begitu musiknya. Iya, Oke, terus iya yang ini musik jelas hilang. itu Nah, ini tadi saya masalahnya ini ada suara. sini. Sini suara berarti Ya, di Kak. hari apa? Hah? Suara adanya di hari apa? Yang Sabtu, Kak. Oke, ini sebenarnya bisa musik, bisa suara. Ini juga bisa Iya, gantian. Kalau musik di hari Sabtu ya suara ganti hari pilihan Minggu soalnya gitu kan ya. Oke, maka saya jawabannya berpikirnya malahan musik dan suara itu sama, Kak. oh, Kirain typo. beda-beda. Ternyata Ternyata beda iya, ya. tidak Memang fokus, Kak. waduh, udah minum aqua? Oke, maka di sini musik tidak ada, yang ada adalah ambil suara. Oke. Ya, betul jawabanmu. Tetap, Kak, makasih. Oke. Terima kasih Ahmad Jamrud Fuadi. Kita ke soal terakhir untuk soal ini. Silakan soal nomor 4. Girindra Jateng, Faliza. Faliza udah. Kita gantian. Aceh sudah. Jawa Tengah sudah. Saya sebenarnya masih menunggu dari Kalimantan atau ini, tapi ke Jawa Tengah nggak apa-apa lah. Faliza tadi sudah bersuara ya, mohon maaf. Nanti kita lihat ini Kepri Sumatera juga. Oke, Gerindra dari Jawa Tengah Iya, Kak. terdengar. Terdengar, Kak. Oke. Gimana nomor 4? Nomor 4 jawabannya saya kunci Chandra dulu, Kak. Wih, ngopo dikunci barang? Oh, maafnya nanti kalau takut salah, Kak. Ya. Mulainya dari mana? Saya mulai dari Arman sama Bambang, duluan Bambang, Kak. Apa itu? Itu maksudnya diurutin gitu loh, Kak. Ke Iya, kiri. maksudnya apa yang duluan itu maksudnya? Yang duluannya Arman. Bambang, Kak. Bambang sama Arman duluan. Duluan itu kamu bikinnya vertikal horizontal ke atas bawah apa kanan kiri? Kanan kiri, Kak. Kanan kiri. Kanan itu yang kiri itu yang mana? Kanan yang mana? Kiri yang Bambang, kanan yang Arman. Kiri yang Bambang, kanan yang Arman. Iya, Kak. Girindra, saya Yang nanya, menurutmu mana yang kiri, mana yang kanan? Ini sebelah kiri apa kanan ini? itu kiri, Kak. Oh, ini kiri. Iya. Oke, ini kanan ya. Oke, kita Iya, Kak. buat sekarang. Yuk, gimana? Itu di tengah-tengah Bambang, Kak. Ada Bambang. Iya, terus di kanannya ada Arman. Di sini Arman. Iya. Dari mana kamu dapat ini? Dari dalam pertandingan bulu tangkis itu Arman selalu kalah bila melawan Bambang itu, Kak. Terus? Terus dalam cabang olahraga lainnya ia selalu menang. Ini yang kiri ini yang menang apa yang kalah ini? Yang menang, Kak. Oke, berarti ini yang menang. Berarti Bambang itu lebih unggul daripada Arman gitu maksudnya? Iya, Kak. Oke. Apakah sudah dibaca soalnya? Sudah, Kak. Yang dijaluk apa? Sebenarnya mau jawab langsung boleh nggak, Kak? Boleh. Boleh. Yang ditanyakan di soalnya kan pemain tenis meja terbaik. Nah, iya, pemain tenis meja terbaik. Apakah kamu harus memperhatikan bulu tangkis? Enggak, Kak. Nggak usah, nah bener. Jadi nggak usah terlalu apa ya, kita
Nggak terlalu mikirkan itu, dari soal aja dah langsung fokus ke situ. Maka B sama A bener nggak nih? Enggak, Kak. Kebalik ya? Iya. Oke. Itu dihapus ya. Ini kan bulu tangkis. Oke, berarti gimana tadi? Berarti di sini A, di sini B. Iya, Kak. Dari mana? Dari dalam cabang olahraga lainnya ia menang bertanding melawan Bambang itu, Kak. Oke, berarti di melawan Bambang. Berarti Arman itu lebih unggul daripada Bambang selain di bulu tangkis. Ini kan ngomongin tenis meja. Terus, Kak. Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang, Kak. berarti Berarti di kiri. Di kiri. di kiri. Di Iya. sinilah ya, kita nggak tahu sama Arman nggak tahu, nanti belum tahu. Terus di tenis meja Hmm. itu di aspek Bambang berarti di kanan. Dudi yang di kanan, Kak. Oke, Dudi itu di sebelah kanan karena Dudi itu tetapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Bambang gitu ya. Oke, terus. Terus yang dalam cabang tenis meja Edi lebih baik dari Arman. Edi di sebelah kiri Arman. Oke, begini. Iya, Kak. Terus Sudah. Berarti jawabannya yang Edi sebenarnya, Kak. kok tadi Chandra, Duk? Tadi kenapa Chandra? Gara-gara ini, Kak, yang Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja itu terkecoh, Kak. Oke, ya. Sebenarnya ini juga bisa debatable sebenarnya, tapi kan kita nggak tahu ya, karena nggak ada lagi keterangan bahwa hubungan E dan C gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan yang paling betul adalah yang E. Nah itu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal begini, kalian harus benar-benar bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk menjawab soal itu dengan benar gitu. Oke, Girindra. Iya, Kak. Terima Sekali kasih, lagi baca soalnya dulu baru ke atas ya, jangan dari atas nanti kita ke bawah nanti nggak disuruh nyari takutnya gitu. Wis TO6 belum? Kak. Belum, baru TO5, Kak. TO5. Oke, setelah ini TO6 ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Girindra Jawa Tengah. Iya, terima kasih, Kak. Oke. Kita yang logika namanya analitis verbal sudah. Ini adalah sebenarnya materi tambahan setelah ini karena ini yang saya bilang tadi, ini muncul di kelas 12 mungkin. Oke, kita akan bahas mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu ada 3. Ada aturan pengisian tempat yang akan kita bahas di sini. Kemudian ada aturan perkalian dan penjumlahan. Aturan perkalian dan penjumlahan itu tidak akan saya bahas secara detail karena itu membedakannya gampang. Misalnya begini. Kaidah perkalian itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara bersama. Misalnya, kamu punya 3 baju dan 4 celana. Kalau kamu mau pergi, ada berapa susunan yang bisa diperoleh dari 3 baju dan 4 celana itu? Apakah kamu pergi hanya menggunakan baju saja tanpa celana atau celana saja tanpa baju? Kan nggak mungkin. Harus dipakai dua-duanya. Maka itu namanya aturan perkalian. Nah, tapi kalau aturan penjumlahan itu kalian hanya bisa menggunakan salah satu atau suruh milih. Misalnya kalian punya 3 mobil, 4 motor, 2 sepeda. Untuk ke sekolah, apakah kalian bisa menggunakan mobil sekaligus motor sekaligus sepeda? Kan enggak sih, milih salah satu. Nah, kalau begitu, itu namanya dijumlah. Makanya kata hubungnya kalau yang kaidah perkalian itu dan, karena dua-duanya harus. Kaidah penjumlahan itu adalah atau, karena salah satu saja. Nah, jadi itu. Tapi kalau aturan pengisian tempat begini, kalian harus agak sedikit berlogika. Nah, nanti kita lihat di beberapa contoh ini. Aturan pengisian tempat itu sebenarnya berisikan kemungkinan objek. Jadi nanti dia ngomongnya itu adalah kemungkinan, bukan angkanya, tapi kemungkinan objek mampu menempati suatu posisi. Posisi apa sih? Nah, sebenarnya kan setiap angka, misalnya ada begini, 321 misalnya. Bacanya kan 321 tuh. 3 punya satuan posisi yaitu ratusan, 2 puluhan, 1 itu satuan. Nah, gitu. Nanti di soal akan sering muncul apakah dia berbeda. Nah, kalau berbeda itu artinya tidak boleh berulang. Nah, tidak berulang. Kalau berbeda itu tidak boleh berulang. Nah, kalau misalnya tidak ada keterangan itu, maka yang terjadi adalah boleh berulang. Artinya angkanya itu boleh muncul begini. Kalau tidak ada keterangan kata ini, kata berbeda dan tidak berulang,
angka seperti 222 itu boleh muncul, artinya dia boleh berulang. Tapi kalau tidak boleh berulang atau berbeda, maka 321 yang sudah muncul nggak boleh muncul lagi. Nah itu. Kita akan bahas dari contoh saja. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu angka. Tentukan banyak kemungkinan yang terjadi dari. Oke, nomor 1 dan 2 langsung saya head to head kan. Yang pertama ada 4 angka, yang kedua 4 angka berbeda. Akibatnya apa? Nanti kita lihat. 4 angka kan berarti ada 4 tempat yang berbeda. Oke, di sini. Begini juga dengan yang nomor 2, tapi kita lihat nanti bedanya. Oke, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diperoleh dari soal. Untuk menyusun 4 angka. Di sini ada berapa opsi? Di situ ternyata ada 7 opsi semua. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 7 pilihan. Untuk mengisi ribuan, ini ratusan, puluhan, satuan. Untuk mengisi ribuan itu bisa berapa? Ternyata di sini 0 nggak mungkin untuk masuk ke ribuan. Karena belum ada orang yang bilang saya punya duit 0 juta, itu belum ada sih sepertinya. 0.000 itu nggak ada ya. Jadi nanti di sini 0 itu nggak mungkin masuk ke ribuan ini. Maka yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 opsi atau 6 pilihan di sini. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh berulang nggak? Boleh. Karena tidak ada keterangan berbeda. Artinya satu yang misalnya kamu milih angka 3. Di sisi depan ini 3. Boleh nggak muncul di ratusan? Boleh. Di ribuan boleh 3, di ratusan 3, satuan boleh, puluhan boleh. Artinya tidak ada yang perlu dicoret. Nah sekarang, untuk mengisi ratusan, apakah 0 boleh? Boleh sekarang. Misalnya ada angka 3012, kan ini 312, masih diberi kan nolnya. Tapi nggak akan ada 0312, itu nggak akan ada, kecuali ini nomor idle ya, seperti yang mendaftar idle itu nggak ada. Nah nanti di sini itu ada 7 kemungkinan. Siapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya untuk mengisi puluhan juga sama, ada 7. Karena 0 boleh masuk di situ. Di untuk satuan juga ada 7. Nah kalian tinggal kalikan berapa banyak caranya ya dari sini. 6 kali 7 kali 7 kali 7. Nah nanti hasilnya di situ adalah, ini adalah sebagai berapa cara untuk menyusun 4 angka. Kita lihat bedanya dengan 4 angka berbeda. 0 masih tetap nggak boleh di depan, maka di sini ada 6 opsi. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena dia angka berbeda, yang sudah muncul di depan nggak boleh muncul lagi. Misal kamu milih angka 3 muncul di depan sini. 3 itu nggak boleh muncul di puluhan, nggak boleh muncul di ratusan, dan puluhan, dan satuan. Artinya opsi untuk memilih yang ratusan, 3 itu nggak boleh muncul. Maka kita hanya punya 6 opsi, yaitu siapa? 0, 1, 2, 4, 5, 6. Berikutnya sama juga, setelah ada muncul di ratusan, ada puluhan dan satuan nggak boleh muncul. Misalnya kamu milih angka 5. 5 nggak boleh muncul di puluhan dan satuan. Maka opsinya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini tinggal 5. Nah berikutnya ini ada 4 pasti. Karena dia berkurang. Silakan dikalikan. Nah begini. Maka nanti di sini adalah 36 dikali 20 yaitu 720. Cara untuk menyusun itu. Nah jadi kalian harus membedakan antara angka yang berbeda dengan yang tidak. Kemudian yang nomor 3, angka kurang dari 400. Berarti kita harus bikin 3 posisi ya. 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 dari soal. Kalau kurang dari 400, maka yang menentukan adalah angka ratusannya. 0 nggak boleh masuk sini, karena nggak mungkin kan 000 nggak mungkin. 1 boleh nggak masuk sini? Ya. Karena kalau 1 mengisi ratusan, maka dia adalah 100 sekian. Masih kurang dari 400. 2 boleh? 2 boleh. Karena dia masuk di sini masih 200-an. 3 masih boleh juga, masih 300-an. Kalau sudah 400 sekian, itu akan pasti dari 400. Maka 4, 5, dan 6 nggak akan boleh masuk di ratusan ini, karena harus kurang dari 400. Jadi opsinya di sini hanya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Apakah boleh berulang? Tidak ada keterangan berbeda di sini, maka boleh berulang. Artinya nggak usah ada yang dicoret. Nah, untuk mengisi puluhan ada berapa pilihannya? Ya semuanya boleh. Nah, untuk mengisi satuan berapa pilihan? Ya semuanya boleh, karena tidak ada aturan lagi. Nah, maka nanti di sini kalian tinggal 21 dikali 7 atau 147 cara. Nah, di situ.
Oke, ini adalah pilihan dari soal tadi. Lanjut ke soal nomor 4. Angka berbeda yang lebih dari 300. Berarti masih ada 3 tempat lagi. Tapi kamu harus nyari yang lebih dari 300. Masih berpengaruh dari ratusan. 0 nggak boleh masuk, 1 seratusan nggak bisa karena dia harus lebih dari 300. 2 juga nggak bisa, masih 200-an. Kalau 3 sudah pasti lebih karena 3 dan di sini berbeda artinya 300 sekian. Artinya yang boleh masuk di sini itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Pilihannya adalah 3, 4, 5, 6. Ada 4 pilihan. Nah, 4 pilihan yaitu 3, 4, 5, 6. Karena dia berbeda, pilih salah satu untuk tidak boleh masuk ke puluhan. Misalnya kalian milih 5. Opsi untuknya puluhan itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tinggal 6. Nah, berikutnya coret aja salah satu. Pasti nggak boleh muncul lagi di satuan. Ini tinggal 5. Nah, maka jawabannya 4 kali 6 kali 5 itu adalah 120 ya. 120 cara. Oke. Kemudian kalau angka ganjil. 3 angka ganjil. Oke, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bikin ganjil itu jangan dari depan, pasti dari belakang kalau ganjil dan genap. Ya, yang bikin ganjil itu adalah angka ganjil tapi di belakang. Maka yang bisa mengganjilkan angka ini adalah 1, 3, dan 5. Maka di sini ada 3 angka atau 3 pilihan. 1, 2, 3, tapi berbeda. Hati-hati. Kalau berbeda, ketika 1, 3, 5 sudah dipilih salah satu di belakang ini, misalnya 1 dipilih, maka untuk mengisi ratusan, itu nggak boleh keluar lagi. 0 apakah boleh mengisi ratusan? Tidak. 2, oke. 3, oke. 4, oke. 5, oke. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 pilihan. Nah, 5 pilihan. Misalnya kalian milih 4 misalnya. Nah, 0 boleh masuk ke puluhan. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ternyata ada 5 lagi. Maka jumlah cara itu adalah 5 dikali 5 dikali 3 yaitu 75 cara. Nah, itu adalah aturan pengisian tempat. Kalau ada yang mau tanyakan silakan angkat tangan. Ini yang kelas 9. Kelas 9. Kelas 12. Kelas 12 mungkin sedang sedang mulai masuk ke materi ini. Kalau yang kelas 13, 14 ya mudah-mudahan masih ingat lah. Udah pernah dengar gitu. Oke? Bagaimana? Dari semua angka Kak. Apa ini? Angkanya 7 ya, pilihannya 7 karena di situ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi peluang di kelas 12 ini pengantarnya nanti di sini. Oke ya. Kita masuk di berikutnya yaitu tentang kombinasi dan permutasi. Kombinasi dan permutasi yang pertama kita harus tahu bedanya apa. Kejadian mana yang kombinasi, kejadian mana yang permutasi. Oke. Kita bahas mengenai kombinasi dulu. Jadi kejadian kombinasi adalah kejadian yang membicarakan bahwa urutan tidak diperhatikan. Urutan tidak diperhatikan itu maksudnya dia tidak mengenal tingkatan, dia tidak mengenal jabatan. Nah, dalam kombinasi itu AB itu sama dengan BA. Misalnya di tim olahraga atau pencampuran warna, misalnya gini, tim olahraga badminton, ganda campuran nih. Liliana Natsir dan siapa pasangannya? Tontowi ya. Tontowi dan Liliana. Kalau satunya nyebutnya Liliana dan Tontowi kan sama aja sih. Nah, jadi seperti itu. Atau pencampuran warna. Merah dicampur dengan kuning, hasilnya oranye. Kuning dicampur dengan merah, sama saja hasilnya oranye. Jadi seperti itu. Nah, secara umum garis besar, kombinasi M unsur dari N unsur dinyatakan begini. Ini namanya nyebutnya kombinasi M dari N itu adalah N faktorial dibagi M faktorial dalam kurung N dikurang M faktorial. Faktorial itu apa? Nah, misalnya kamu dapat 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 sampai ketemu 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 kan 6 ya. Nah, kalau ketemu 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi seperti itu.
Kalau nanti ketemu perhitungan yang begini, 8 faktorial dibagi 6 faktorial, kamu nggak usah jabarkan 8, 7, 6, 5, 1 sampai 1 itu enggak. Karena fokusnya di bawah sini ada 6 faktorial, maka kamu nyusunnya sampai 6 faktorial gini aja, kemudian dicoret. Nah, 8 kali 7, 56. Disederhanakan maksudnya dibagi. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat contoh soalnya yang membicarakan tentang kombinasi. Yang ganjil. Oh, 3 angka ganjil berbeda. Oke, oke. Nanti sebentar. Ternyata banyak yang ini ya. Kombinasi dulu, sebentar. Kombinasi, jadi kalian melihat dia tidak punya jabatan, tidak punya tingkatan, kemudian ya sama lah semuanya. Misalnya contoh nomor 1, tentukan banyak cara membentuk sebuah tim basket terdiri dari 9 pemain. Di tim basket itu kan nggak ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara kan? Semuanya sama, maka ini kejadian kombinasi. Ada berapa pemain totalnya? Ada 9 pemain. Kalau mau jadi tim basket, isinya berapa sih satu tim itu? Isinya adalah 5. Nah, ini langsung begini kalian. Nah, maka nanti cara menghitungnya itu adalah 9 faktorial dibagi M-nya itu yaitu 5 faktorial, ini 4 faktorial. Oke, maka nanti di sini 9 faktorial, 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Biar ini ada 5 faktorial ya. 4, 3, 2, 1. Ini silahkan dibagi. 4 kali 2 itu 8, menghilangkan ini. 3 dan 9 menghilangkan ada 3. Tinggal 3 kali 7, 21 dikali 6. Jadi 126 cara. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Nggak usah dicari-cari sampai semuanya. Oke. Contoh yang kedua, banyaknya jabat tangan yang dapat terjadi jika ada 8 orang. Kalau jabat tangan kan misalnya A jabat tangan dengan B akan sama dengan B jabat tangan dengan A. Maka ini kejadian kombinatorik. Ada berapa orang total? Ada 8. Kalau ada 8 jabat tangan itu bisa dibentuk dari 2 orang kan? Nah, kalau sendiri bukan jabat tangan tapi bertepuk sebelah tangan mungkin. Nah, kalau bertiga itu bukan jabat tangan, itu hempimpah lah ya namanya. Nah, maka nanti di sini kalian boleh dicari, maka di sini 2 faktorial, 8 kurang 2 yaitu 6 faktorial. Nah, nanti di sini ada 8, 7, 6 faktorial, di sini ada 2 dan 1, ini 6 faktorial. Boleh dicoret begini, maka jawabannya adalah 56 bagi 2, 28. Oke, 28 cara. Oke, ini kombinasi. Kenapa? Oke. Oke ya, yang kombinasi ini. Yang tadi mungkin kalian masih bingung dengan ganjil dan genap. Jadi gini, kenapa kok kalau misalnya ada angka ganjil dan genap itu dimulai dari belakang? Misalnya begini, kalau ada angka 2, 2, ini kan genap nih, tak tambahin 1 belakangnya, ganjil kan jadinya. Atau 1, 3, ganjil semua, tahu-tahu tambahin 2, jadinya genap gitu. Jadi kalau mau dimulai dari ganjil atau genap itu dimulai dari belakang. Contoh misalnya dari tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suruh bikin 3 angka ganjil yang berbeda. 3 angka ganjil yang berbeda. Jangan mulai dari depan. Kita lihat buntutnya aja. Ada berapa banyak angka di sini pembuat ganjil. Kalau 0 taruh belakang pasti genap. Kalau 2 taruh belakang genap. 4 taruh belakang genap. 6 taruh belakang genap. Maka yang bikin ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Di sini ada 3 opsi. Yaitu 1, 3, dan 5. Masalahnya di soal tadi itu berbeda. Angkanya berbeda. Jadi kalau yang sudah muncul nggak boleh muncul lagi. Dari 1, 3, 5 itu kamu harus pilih salah satu di antara tiga-tiganya. Maka misalnya milih 5. 5 itu nggak boleh muncul di ratusan, nggak boleh muncul di puluhan. Oke, opsinya tinggal 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian 0 boleh nggak muncul di ratusan? Tidak boleh. Nah, selain 0 itu ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka di sini ada 5 opsi. Dari 1, 2, 3, 4, 6, kamu pilih salah satu lagi. Terserah kalian mau yang mana yang dicoret. Misalnya 2 yang dicoret boleh. 0 boleh nggak muncul di satuan? Puluhan boleh. 0 boleh, 1 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Jadi nanti di sini ada 5. Nah,
Maka ini tinggal 5 dikali 5 dikali 3, yaitu 75 caranya. Gitu. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Itu yang ganjil dan genap pasti dimulai dari belakang. Oke ya. Kita masuk ke kombinasi sudah, kita masuk ke permutasi. Ini yang kemarin sempat muncul di salah satu SKD. Jadi nanti permutasi itu secara garis besar ada 3. Permutasi itu membicarakan tentang sesuatu yang urutannya diperhatikan. Jabatan, kemudian posisi, kode, password gitu. Karena kalau di sini AB itu nggak sama dengan BA. Password 123 dengan 321 kan beda. Nah itu. Posisi foto misalnya ada 2 orang misalnya A, B, C. Nah pas difoto dengan B, kemudian C dan A, nanti kan beda posisinya. Itu nggak akan sama. Nah seperti itu. Kemudian warna bendera merah putih dan putih merah kan beda juga. Nah itu adalah kejadian-kejadian berkenaan dengan permutasi. Secara garis besar ada 3 permutasi. Yang pertama ada permutasi N unsur yang berbeda, semuanya berbeda. Itu adalah N faktorial. Kemudian ada permutasi M unsur dari N unsur N-nya lebih banyak daripada M. Maksudnya bagian M itu bagian dari N. Itu adalah bedanya di sini. N faktorial per N dikurang M. Yang tadi kan N faktorial kombinasi itu. Di sini ada M faktorial ya. Nah gitu. Kemudian ini yang kemarin muncul permutasi siklis. Dia itu kata kuncinya melingkar atau berkeliling atau misalnya seperti kalung, gelang dan lain-lain kan berbentuk lingkaran. Nah itu tinggal N dikurang 1 faktorial. Jadi N-nya itu berapa gitu. Jadi itu cara menghitungnya nanti hampir sama tapi beda sedikit. Nah lebih enak lagi kalau kita sampaikan di soal dan contohnya. Misalnya bola kan ada bukan itu tim olahraga itu bukan seperti itu. Mestinya posisi di itu ada tingkatan loh, tingkatan. Memang kalau kiper itu lebih ini daripada striker kan enggak. Semuanya hampir sama kan di situ. Kalau misalnya ketua, sekretaris, bendahara itu masuknya permutasi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Saya sajikan 2 contoh soal yang saling berhadapan dan dirubah sedikit. Kita nanti lihat bedanya di mana. Posisi foto keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Yang B, sama ayah, ibu, dan 3 anaknya, tapi orang tua selalu berada di pinggir. Nah, kita lihat bedanya apa. Kita lihat yang A. Yang A itu ada 5 orang. Jadi N-nya itu ada 5 orang. Dan mereka beda semua kan, ayah, ibu, dan 3 anak. Maka caranya itu berarti pakai permutasi N unsur yang berbeda. Artinya pakai 5 faktorial. Maka nanti di sini ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, jadi seperti itu. Maka jawabannya berapa ini? 120 cara ya. Nah, ini adalah 120 cara. Oke. Kemudian yang B, posisi foto keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 3 anak, tapi orang tua selalu di pinggir. Kalau yang ini kan tadi bebas tuh, yang nomor yang A. Yang B itu orang tua selalu di pinggir. Pilihannya itu ada 2 loh. Kalau enggak ayah, anak-anak, kemudian ibu, atau ibu, terus anak, anak, kemudian ayah. Nah, memilih orang tua yang duduk di orang tua yang berdiri di pinggir itu ada 2 cara sudah. Ini cara yang pertama yang atas, cara yang kedua di bawah. Kemudian sekarang bagaimana cara mengatur yang anak-anaknya yang tengah? Ada 3 orang anak yang tengah, bagaimana mengaturnya? Ya berarti pakai 3 faktorial karena kan anaknya beda semua tuh, beda semuanya. Nanti di sini tinggal dikalikan yaitu 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yaitu 12 cara. Bagaimana jauhnya perbedaan ketika tidak ada kriteria apapun, kemudian ditambahin kriteria. Bisa memperkecil pilihan, bisa memperbesar pilihan. Artinya seperti itu. Oke, ini contoh soal yang sudah dimodifikasi sedikit. Ada contoh yang kedua, modifikasi juga. Kemarin yang muncul adalah soal jenis A. Posisi duduk 7 orang yang mengelilingi suatu meja bundar begitu. Kan berarti masih gampang nih. Ini memang untuk bonus untuk anak kelas 12 nih. Ketika dia meja bundar, ini pasti akan menjadi siklis. Nah, ini menjadi siklis. Ada berapa N-nya? Ada 7. Nah, maka untuk siklisnya ya berarti tinggal 7 dikurang 1
faktorial. Jadi nanti di sini ada 6 faktorial. 6 faktorial itu yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dicari di situ. 6 kali 5 30, 30 kali 12 360, 720 cara di sini. Oke? Nah, yang ini yang B modifikasinya begini. Posisi duduk 7 orang melingkari suatu meja bundar, tapi 3 orang selalu berdekatan. Misalnya di sini ada 7 orang nih. A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F, di sini G. Oke, G ya. Sampai G ya, 7 orang nih ya. Tadinya kan begini diaturnya. Bebas kan untuk yang soal A. Tapi misalnya 3 orang ini selalu berdekatan nih. A, B, dan C udah CS. Nggak mau dipisahkan. Nah, jadi ini ada 2 cara yang digunakan. Yang pertama bagaimana mengatur A, B, C itu untuk selalu berdekatan. A, B, C kan ada 3 objek, beda semua, maka nanti di sini ada 3 faktorial. Untuk ngatur mereka ini dulu. Nah, ini 3 faktorial dikali secara siklisnya itu enggak lagi 7 orang karena mereka itu dianggap satu kesatuan. Nah, jadi posisinya tinggal mereka dianggap 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya itu enggak 7 lagi, tapi di sini adalah 5. Karena A, B, C ini dianggap satu kesatuan, maka 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5. Jadi secara siklisnya nanti di sini adalah 5 dikurang 1 faktorial. Maka tinggal 3 faktorial dikali 4 faktorial. Yaitu 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Tinggal dikalikan. Ini berarti 6, di sini 24 ya. Nah, 24. Maka 3, 12 ya. Jadi 144 cara. Nah, seperti itu. Oke. Modifikasi sedikit jadinya N-nya tinggal 4. N-nya tinggal, maksudnya gini, yang ABC itu dianggap 1. ABC dianggap 1, kemudian G, E, F, G itu masih dihitung. Jadi 1-1 begitu. Ya. Bukan 4. Jadi mereka itu juga masih bisa dianggap satu posisi. Nah, oke. Betul. Oke, lanjut ya. Contoh soal terakhir. Ini sebenarnya yang kelas 12 ini, yang ini kelas 13-nya mah udah pernah ini. Mungkin waktu itu terdorong corona jadi mungkin lupa. Suatu kode terdiri dari 4 digit dengan rincian 2 angka dan 2 huruf. Oke, berarti dia 2 angka dan 2 huruf. Berarti di sini ada 4 digit ya. 1, 2, 3, 4. Misalnya 2 ini dari angka, 2 ini dari huruf misalnya. Oke, kita bahas aja di sini. Oke, 2 huruf, 2 angka. 2 angka, 2 huruf. Jika angka yang digunakan adalah angka ganjil, ngomong-ngomong angka ganjil itu berapa saja? Angka ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9 ya. Ada 5 angka. Kemudian hurufnya vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, gitu. Jadi nanti di sini untuk ngitung banyaknya angka yang digunakan itu kan berarti pakai permutasi kan karena kode. Ada 5 angka. Dipilih 2 angka ganjil. Ada 5 huruf, dipilih untuk 2. 2 itu ya dari sini. Ini 1, ini 2, ini 1, 2 gitu maksudnya. Nah, ini ada permutasi. Kalian nanti tinggal masukkan aja ke rumus yang tadi, yaitu 5 faktorial per 5 dikurang 2. 3 faktorial. Ini 5 faktorial sama 5 kurang 2 itu adalah 3 faktorial. Artinya kalau dijabarkan 5, 4, 3 faktorial. Di sini 3 faktorial. Di sini 5, 4, 3 faktorial, ini juga 3 faktorial. Dibagi menjadi 1, ini juga dibagi menjadi 1, tinggal 5 kali 4, 20. 5 kali 4 juga 20. Jawabannya adalah 400. Oke, ada. Nah, jadi seperti itu cara berpikirnya. Yang kemarin itu yang siklis yang muncul. Jadi, nggak susah-susah inilah, cuma kan sebagai antisipasi saja. Apa? Duanya dari mana? Duanya dari sini, karena di sini yang dimintakan 4 digit terdiri dari 2 angka dan 2 huruf gitu loh.
5-nya dari mana? Dari bilangan ganjil dan huruf vokal. Nah, gitu. 2-nya itu dari 2 ini. 2 pilihan 1, 2 karena 2 angka dan 2 huruf gitu. Oke. Alhamdulillah kemarin masuk kelas belajar gini. Nah, kan? Oke. Oke ya. Nah, itu adalah sedikit bekal dari saya khususnya untuk kelas 12 yang belum masuk ke sini atau yang sudah. Mudah-mudahan nanti bisa untuk mengarungi awal dari kelas 12 semester 6 ini ya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini mengenai analitis verbal. Kemudian ada sedikit pesan atau pertanyaan buat kalian lah. Apapun yang kalian lakukan sekarang pasti berkaitan dengan ini. Karena kalian akan mewujudkan suatu cita-cita yang diinginkan. Dari cita-cita itu akan lahirlah masa depan yang harus dipersiapkan. Kemudian di sini ada orang terkasih yang harus dibahagiakan. Ya paling dekat ya orang tua ya pastinya. Sebelum si dia pasti orang tua dulu. Pertanyaan terakhir adalah saya nggak butuh jawaban secara lisan. Silahkan tanyakan pada diri kalian sendiri. Kalau sebesar itu cita-citamu, kalau semanis itu masa depan yang akan kamu inginkan, kalau sesayang itu dengan orang-orang yang kamu kasih, apakah masih ada ruang untuk kemalasan? Karena obatnya tidak ada. Malas itu obatnya ya dirimu sendiri. Oke? Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi buat kalian. Sedikit pesan dari saya nggak bisa merangkai kata-kata yang bagus, tapi mudah-mudahan silahkan jawab di hati kalian masing-masing. Kalau misalnya pengen berubah belum terlambat. Kalau misalnya mau diteruskan ya silahkan gitu. Oke. Saya akhiri pertemuan TIU kita 2022 diawali dengan TIU, alhamdulillah dengan logika. Mudah-mudahan 2022 sih semakin berlogika ya. Karena dibuka dengan logika analitik. Oke. Terima kasih perhatian dari teman-teman semua. Silahkan beristirahat. Besok Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.